Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya, NIM 50119255. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dengan tersegaranya video ini untuk memenuhi tugas akhir semester saya oleh dosen pengampu Pak Z Haryanto SHMH selaku mata kuliah pengantar manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan, dan jelaskan. Tahap pertama, menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja tanpa rumusan tujuan yang jelas. Organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Tahap kedua, merumuskan keadaan. Pemahaman akan sisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tanpa kedua ini, memerlukan informasi, terutama dengan keuangan dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dan organisasi. Dan tahap ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan secara kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang menimbulkan masalah. Walaupun sering dilakukan antisipasi keadaan, masalah, dan kesepakatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Tahap keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif dalam proses pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Setelah di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Saya bacakan pertanyaannya, yaitu ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Yang pertama, teori hierarki Maslow. Teori hierarki ini dikemukakan oleh seseorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Teori ini kemudian dikenal dengan teori Maslow atau teori hierarki kebutuhan. Di antaranya adalah yang pertama, kebutuhan psikologis, kebutuhan terhadap makanan, minuman, air, udara, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan baik fisik maupun psikis, seperti lingkungan yang aman, bebas polusi, perlindungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta bebas dari ancaman. Dan yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan dicinta dan mencinta. Karena mereka dimaksud sosial, setiap orang yang hidup di dunia memerlukan keluarga dan teman. Dan yang keempat, kebutuhan penghargaan. Maslow mengemukakan bahwa setelah memenuhi kebutuhan psikologis, keamanan, dan sosial, orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri, serta dihargai oleh setiap orang. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan atau keinginan seseorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. Dan yang kedua, teori Eric Alderfer. Pada tahun 1969, Clayton Alderfer mempublikasikan artikel tentang kebutuhan manusia yang berjudul An Empirical Test of a New Theory of Human Need. Teori tersebut merupakan teori alternatif terhadap teori hierarki Maslow. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan eksistensi, kebutuhan akan pemenuhan faktor psikologis dan materialistis, termasuk kebutuhan akan rasa aman. Yang kedua, kebutuhan hubungan, kebutuhan untuk memilih hubungan dengan orang lain. Yang ketiga adalah kebutuhan pertumbuhan, kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Dan yang ketiga, teori kebutuhan
Michelan, seorang psikolog Amerika Serikat yang bernama David Michelan, mengemukakan hubungan antara kebutuhan pencapaian afiliasi dan kekuasaan pada akhir teori kebutuhan Michelan diantaranya adalah kebutuhan dan pencapaian, kebutuhan dan afiliasi, kebutuhan dan kekuasaan. Dan yang keempat adalah teori motivator Heisenberg. Heisenberg adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang mengemukakan teori motivator Heisenberg. Teori tersebut didapat dari penelitian terhadap 203 akuntan dan teknisi di area Pittsburgh, Amerika Serikat. Teori motivator Heisenberg juga dikenal dengan teori dua faktor. Yang pertama, keputusan bekerja, faktor yang berkaitan dengan pengakuan, prestasi, tanggung jawab yang memberikan keputusan positif. Faktor ini sering disebut juga dengan faktor motivator. Yang kedua, ketidakpuasan bekerja, faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. Dan yang kelima, teori harapan Ephraim. Teori profesor Kanada yang bernama Viktor Ephraim pada tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation mengemukakan sebuah teori motivasi yang beranggapan bahwa orang-orang termotivasi untuk melakukan sesuatu karena menginginkan suatu hasil yang diharapkan. Terdapat 3 konsep teori harapan Ephraim, yaitu yang pertama, harapan atau ekspektasi, kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Yang kedua, instrumentali, kepercayaan seorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu. Yang ketiga, valensi atau mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Saya akan membacakan pertanyaan yang ketiga. Salah satu sektor yang terpuruk pada masa pandemi COVID-19 saat ini adalah ekonomi, yang menyebabkan tidak sedikit perusahaan yang goyah, bahkan harus gulung tikar atau menutup usahanya. Andaikan saudara seorang pemimpin atau leader manajer pada suatu perusahaan yang mengalami krisis, atau motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh karyawan atau pegawai yang secara struktur organisasi berada di bawah kendali saudara dalam rangka mempertahankan eksistensi atau keberadaan perusahaan? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Penyebaran COVID-19 yang cepat memang merubah interaksi antara bisnis dan pelanggan. Banyak bisnis mulai merasa penurunan penjualan yang drastis atau bahkan tidak memiliki pelanggan sama sekali karena pelanggan sudah mulai beraktivitas di rumah mereka masing-masing. Yang pertama, hormati dan perkuat hubungan dengan pelanggan. Penting untuk menghormati hubungan dan dukungan Anda kepada pelanggan di waktu seperti sekarang. Pakailah bahasa yang lebih sopan dan coba lebih dekati apa yang mereka rasakan. Tetap perkuat hubungan Anda dengan menanyakan kabar mereka, tapi jangan terlalu berlebih karena bisnis tetap ingin menghormati pelanggan. Yang kedua, buat promosi penjualan yang tepat. Ini adalah waktu tepat untuk memperkuat nilai dari produk yang Anda jual. Jika Anda dapat mengembangkan promosi penjualan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan di tengah krisis virus corona ini, dengan sendirinya pelanggan akan datang sendiri kepada bisnis Anda. Sebaiknya gunakan media digital saat melakukan promosi karena pelanggan lebih banyak menghabiskan waktu dan beraktivitas di rumah. Dan yang ketiga, cara strategis penjualan yang kreatif. Selain promosi yang Anda gunakan tepat, buatlah cara yang strategis penjualan yang kreatif dengan membuat pelanggan tetap melihat cara Anda mempresentasikan produk UKM Anda. Mulailah Anda dapat membuat video unik dengan cerita lucu. Anda tidak terlalu memasarkan produk secara eksplisit. Yang keempat, jangan panik dan jangan berhenti menjual. Hindari kepanikan atas pandemi COVID-19 saat ini dan berhentilah berasumsi bahwa bisnis Anda akan segera bangkrut karena penurunan penjualan. Banyak bisnis diambang kepanikan karena adanya isu-isu virus corona di luar sana. Anda tetap harus menjual produk UKM dan mencari
calon pelanggan untuk tetap membeli produk UKM Anda. Kehidupan mungkin saja tidak sepenuhnya normal kembali. Jadi cara yang harus Anda dapatkan beradaptasi dan tetap berbisnis dengan seperti biasanya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.